Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan channel Andrason Napoleon, berbagi cerita dari Kampung Quran Terjemahan Yogyakarta. Saya sekarang berada di Masjid Al-Mukhtar, Kampus ISI, Yogyakarta. Ketika saya barusan duduk ini, saya terpikir tentang satu proses fotosintesa. Jadi fotosintesa ini adalah satu proses penyerapan energi matahari oleh tanaman yang disimpan menjadi energi klorofil, bahan peledak yang berwarna hijau. Jadi sebetulnya manusia itu jauh lebih hebat daripada tanaman dalam proses menyerap energi. Jadi bukan energi matahari yang diserap, kita juga memang menyerap energi matahari, tapi sejak awal kita sudah menyerap ruh yang ditiup oleh Pencipta langit dan bumi. Hanya manusia yang mampu menyerap ruh ini ke dalam tubuhnya, sehingga terjadi satu Qul huwallahu ahad. Itu ahad itu satu sistem antara pencipta dan hambanya. Jadi sistemnya itu adalah Alhu yang kita sebut Allah. Artinya semua dia, tidak ada yang lain. Semua ini adalah bagian dari pencipta. Tapi memang dalam proses ikro manusia ini akan menjadi hamba dari terpisah, jadi antara pencipta langit dan bumi dan hamba. Nah, disinilah proses ikro terjadi. Jadi ikro itu di awal adalah masih terpisahnya antara ruh dan jasad. Lalu ada proses ikro. Proses ikro ini, kalau yang kita kenal ada banyak proses. Ada proses osmosis, ada proses fusi. Proses osmosis adalah proses penyerapan seperti garam pada telur ikan asin. Sementara proses fusi adalah proses penyatuan dua atom membentuk inti atom baru. Nah, semua proses ini sebetulnya ada di dalam manusia yang ikro. Manusia yang ikro, belajar, yang membaca Quran terjemahan, akan melakukan berbagai macam proses ini. Prosesnya membaca ikro dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, terus At-Taubah, terus surat Yasin, terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, dan dilanjutkan ikro kembali pada level yang lebih tinggi. Jadi semacam spiral bertingkat yang naik ke atas. Jadi ada proses yang terjadi pada setiap kali kita menamakan Quran terjemahan. Nah, disitulah proses hikmah terjadi. Proses hikmah itu kita mendapat hikmah, pengertian sebagai anugerah dari Pencipta langit dan bumi, seperti yang sudah dinyatakan. Proses hikmah ini adalah proses manusia ini memiliki ilmu. Jadi memang Quran itu adalah kitab ilmu, dinyatakan sebagai kitab ilmu, dan tiap manusia ini dalam prosesnya akan mempunyai ilmu dari Pencipta langit
dan bumi yang tidak terbatas, yang akan menjadi satu pembuktian kekuasaan pencipta langit dan bumi. Jadi dengan ilmu itu kita mampu membaca tanda-tanda kekuasaan pencipta langit dan bumi di alam semesta. Nah, proses ini diulang kembali, Iqra, Al-Fatihah, Al-Baqarah terus, At-Taubah, Yasin terus, Ar-Rahman, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Selesai kita Iqra kembali, akan ada proses berikutnya. Nah, proses ini sepanjang hidup kita akan berjalan, dan disinilah proses yang dibilang proses khalifah, proses manusia yang menjadi takwa. Zalikal kitabul ribawi udalil muttaqin. Jadi kitab ini akan memberi petunjuk kepada mereka yang mau bertakwa. Nah, setelah proses ini terus umur hidup kita lakukan, maka akan masuk di statement terakhir. Kalau itu berhasil, Robbinas, Malikinas, Ilahinas. Hanya manusia yang abadi. Nah, manusia ini kalau abadi dia akan berubah menjadi satu dimensi yang mampu berdekatan dengan pencipta langit dan bumi, seperti yang terjadi pada Isra Mi'raj. Di Isra Mi'raj, malaikat Jibril terhenti pada level tertentu. Muhammad alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi, Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih terus sampai ke wajah pencipta langit dan bumi, Rabbil alamin. Jadi kita bisa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kita membaca dengan bismi Rabb yang menciptakan kita dari segumpal darah. Dan di dalam darah itu ada sel, di dalam sel itu ada kromosom, data yang sangat kecil. Jadi penggambaran kekuasaan Tuhan itu bukan pada besarnya bentuk, tapi pada halusnya data gitu. Makin halus data, itulah kita kenal dengan relatif yang maha halus, yang sangat halus. Sekarang kita udah bisa teknologi nano, lebih sepermiliar atom kali teknologi nano itu masih lebih halus lagi, lebih kecil lagi. Nah, disitulah orang-orang sains yang menguasai hikmah dengan bahasa matematika tidak bisa menolak fakta bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang diberikan petunjuk oleh pencipta langit dan bumi. Nah, inilah Iqra yang lebih tinggi, yang dulu di era Nabi Sulaiman berhasil mengungguli jin Ifrit dalam pemindahan singgasana Ratu Balqis dari Candi Boko ke atas Candi Borobudur, yang telah diceritakan oleh Ki Haji Fahmi Basa sebagai ahli matematika. Jadi beliau bercerita dengan ilmu bahasa matematika. Kalau ada yang membantahnya harus dengan bahasa matematika, silakan dilakukan eksperimen yang tidak bisa membuktikan dengan bahasa matematika bahwa analisis dari Ki Haji Fahmi Basa itu tidak tepat. Tapi kalau dibahas dengan bahasa lisan, sepertinya nggak nyambung, karena bahasa lisan kan semua orang bisa ngomong gitu. Borong beo juga bisa ngomong bahasa lisan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sobat, apabila mendengar, ada yang bisa berkomentar, ya kita saling mengisi lah, sama-sama belajar. Kami dari Kampung Quran Terjemahan Yogyakarta ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.